Salam seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau saya bisa bertemu kembali di dalam pelayanan melalui GAB Daat Surabaya. Kita akan mengawali pertemuan kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kemurahan kebaikan-Mu kepada kami. Kami ada sebagaimana ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan di saat ini Bapa, kami memiliki satu kerinduan untuk kami belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengenal setiap kehendak-Mu bagi hamba-Mu untuk berbicara, perlengkapi, mampukan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya setiap kita adalah orang yang diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita. Saya melihat ada satu kebiasaan istri saya gitu, saya perhatikan. Apalagi kalau di musim yang penghujan, saya biasanya cukup sering mengecek jok motornya. Biasanya saya siapkan jas hujan saya taruh di situ. Nah, saya punya kebiasaan seperti itu. Nah, pada satu kali saya sudah ada di rumah kemudian istri saya pulang naik motor basah kuyup. Saya tanya, lah bukannya sudah saya taruh jas hujan di jok motor itu? Dia bilang, nah saya taruh tadi mau ngeletakkan barang di jok. Nah ini dia, saya perhatikan istri saya ini cukup unik di musim hujan di mana harus ada persiapan jas hujan, tapi dia memilih untuk meletakkan jas hujan kemudian membawa barang-barang yang lain di jok motor itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah itu kan badan mulai terasa demam, meriang, kurang sehat Apakah karena apa karena kondisi cuaca yang begitu? Iya benar. Tapi yang jelas, yang harusnya badan itu bisa dilindungi dengan jas hujan, kemudian dibiarkan basah kuyup terkena hujan. Nah, kadangkala persoalan yang timbul dalam hidup kita itu bukan terjadi oleh karena keadaan, bukan juga oleh karena kurangnya fasilitas apalagi oleh karena Tuhan. Kadang itu terjadi oleh karena kelalaian kita sendiri, oleh karena keputusan yang salah yang kita buat dan lain sebagainya. Dan saya mengajak kita kemudian merenung begini, bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah rencana yang terbaik, sebuah rancangan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Itu yang harus kita yakini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik Kasih karunia-Nya itu tak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Itu maunya Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu adalah supaya kita sehat, kehendak Tuhan itu supaya kita berkecukupan, kehendak Tuhan supaya rumah tangga kita bahagia. Tapi kenapa terjadi ada rumah tangga kita tidak menjadi bahagia? Kita mesti merenung Kita mesti merenung. Apakah sebagai suami sudah bersikap lemah lembut mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat? Apakah sebagai istri sudah tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus? Artinya ada satu bagian yang harusnya kita kerjakan namun tidak kita kerjakan, sehingga rencana Tuhan itu tidak bisa terjadi. Saya mengajak kita belajar dari satu ayat saja di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jadi disinilah maksud Tuhan,
rencana Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu supaya ada damai sejahtera, supaya ada ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita masing-masing. Kitab Yesaya ini kan ditulis bagi sebuah bangsa yang tidak mau taat kepada Tuhan, sebuah bangsa yang tidak mau setia kepada Tuhan, sehingga mereka dikalahkan oleh bangsa lain, sehingga mereka terbuang dari tanah pusakanya, sehingga mereka nggak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Sebetulnya rancangan Tuhan itu jelas, supaya mereka mengalami damai sejahtera, supaya mereka ada ketenangan dan ketentraman. Karena itulah kitab Nabi Yesaya mengingatkan mereka, sebetulnya kalau ada kebenaran, di situ pasti tumbuh damai sejahtera. Sebetulnya kalau ada kebenaran, di situ pasti ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saat ini saya mengajak kita mengulas sebuah tema, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Bagaimana supaya rancangan damai sejahtera Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga kita yang memang didesain oleh Tuhan supaya bahagia, supaya di dalamnya ada sukacita dalam rumah tangga. Bagaimana secara ekonomi memang kita didesain supaya hidup berkecukupan, supaya dalam kesehatan kita diberikan Tuhan kesehatan. Itu rancangan damai sejahteranya Tuhan. Kalau kita sekolah kuliah, rancangannya Tuhan itu adalah supaya kita berhasil dan beruntung, supaya seluruh proses akademik yang kita lalui itu hasilnya optimal. Tuhan kasih hikmat, kecerdasan. Tapi problemnya kadang rancangan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena sikap yang kita miliki dalam menjalani kuliah, dalam menjalani sekolah, itu tidak seturut oleh kehendak Tuhan. Mungkin karena kita sering menunda mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang rancangan damai sejahtera Tuhan, apa sih yang sebetulnya harus kita miliki? Yesaya 32 ayat yang ke-17 bagian A, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kunci yang pertama, kalau kita ingin melihat rancangan damai sejahtera, maka hiduplah di dalam kebenaran. Ini sebuah sebuah prinsip yang sangat mutlak sederhana sebetulnya, hidup dalam kebenaran. Karena kalau di dalam hidup dalam kebenaran itu pasti akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Kita bayangkan kalau dalam rumah tangga, setiap pasangan punya satu kesungguhan untuk hidup dalam kebenaran. Handphone, siapa yang kita simpan nomornya, siapa yang menghubungi kita, semuanya terbuka, transparan. Suami bisa ngecek HP istrinya, istri boleh buka HP suaminya, karena gak ada yang tersembunyi, tidak ada yang salah, tidak ada dosa yang ditutup-tutupi. Maka pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita, pasti ada kebahagiaan. Demikian juga dalam pengelolaan keuangan. Kalau hidup dalam kebenaran, uang yang kita peroleh ada uang yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Kita kelola dengan benar. Kita tidak berbuat salah di dalam seluruh pekerjaan kita. Yang di perusahaan bekerja dengan baik, tidak ada ketidakjujuran di situ. Maka itulah yang membuat di dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya damai sejahtera. Demikian juga dalam dunia pelayanan, di mana ada kebenaran, disitulah pasti tumbuh damai sejahtera. Motivasi apa yang kita miliki di dalam pelayanan kita masing-masing. Dan itu fakta yang terjadi dalam kehidupan orang Yehuda, di mana seharusnya waktu mereka masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan, kemuliaan pada masa Daud itu harusnya bisa dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai melupakan Tuhan. Disitulah Tuhan tidak pernah menjauh dari mereka yang menjauh daripada Tuhan. Jadi waktu kita ingin melihat rancangan damai sejahtera Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Gak usah macem-macem, gak usah neko-neko.
Kalau kita bekerja yang jujur. Kalau kita kuliah, kita sekolah, kerjakan setiap tugas dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak curang di dalam setiap ujian. Kalau kita berumah tangga, tidak pernah ada yang kita sembunyikan dari pasangan. Semuanya transparan, semuanya kita katakan dengan baik. Kalau kita sedang berbeda pendapat, berselisih pendapat, kita tetap lemah lembut, kita tetap menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, mereka menyadari persoalan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelaslah di sini, mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka sedang menghalangi berkat Tuhan, karena dosa itu menghalangi berkat Tuhan hadir. Dan disinilah satu penegasan yang diberikan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, telinganya juga tidak kurang tajam mendengar. Tapi apa yang membuat Tuhan seolah-olah tidak menolong, Tuhan seolah-olah tidak mendengar? Karena ada yang kita buat, ada yang keliru dalam kehidupan kita, ada keputusan yang membuat kita seolah-olah membuat Tuhan terhalang untuk menolong kita. Saya berkata sebagai hamba Tuhan, kita sering harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin orientasi dalam hidup kita keliru, prioritas-prioritas yang kita buat keliru. Dulu waktu kita belum berkecukupan secara finansial, secara keuangan, mungkin kita sungguh-sungguh cari Tuhan, berdoanya yang kencang, kemudian beribadahnya sungguh-sungguh. Semua kesempatan beribadah kita datang. Tapi kemudian Tuhan berikan kita sebuah kemurahan, sehingga kehidupan kita mulai berubah jadi baik, ekonomi kita cukup, mulai kita mengurangi waktu ibadah, mulai kita gak sadeduh dan lain sebagainya. Apakah Tuhan marah? Enggak. Kitanya yang mulai gak bisa peka akan kehendak Tuhan. Kitanya yang mulai tidak bisa mengerti apa sih yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akhirnya mengalami satu jalan yang akhirnya kita seolah-olah tidak ada pimpinan Tuhan di situ. Karena dosa itulah yang menghalangi berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi rancangan damai sejahtera itu terjadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita berusaha sekuat tenaga senantiasa untuk kita menghilangkan segala penghalang di dalam karya Tuhan, yaitu dosa. Nah, jadi bagaimana rancangan Tuhan itu bisa menjadi rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kemudian saya masuk di dalam Yesaya 32 ayat 17 bagian B. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita dapat di sini? Untuk melihat rancangan damai sejahtera Tuhan, pertama hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua apa? Mulai mengenal kehendak Tuhan. Ya, kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih sebetulnya? Supaya kita memiliki ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini maunya Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seringkali memiliki pilihan. Apakah kita mau tenang, apakah kita mau tentram, atau kita memilih untuk memilih untuk hidup egois, memilih untuk hidup memenuhi apa yang kita mau. Itu sebuah pilihan. Tapi kalau kita mulai mengenal kehendak Tuhan, kita akan menyelesaikan seluruh persoalan itu sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan adalah orang lain yang menyakiti hati kita, ada orang yang membuat kita susah. Apa sih respon kita? Apakah kita mulai benci dengan mereka? Apakah kita mulai merencanakan sebuah rencana untuk membalas atau lain sebagainya? Akhirnya apa yang terjadi? Kita gak pernah mengalami ketenangan, kita tidak pernah mengalami
ketentraman yang seharusnya itu menjadi bagian kita, karena itulah kehendak Tuhan. Demikian juga bagi orang Yahudi ya, yang di dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan itu punya kehendak dalam hidup mereka supaya mereka memiliki ketenangan, supaya mereka terhindar dari segala ketakutan terhadap lawan-lawan mereka. Kita perhatikan orang Israel, orang Yahudi itu, orang Yehuda, ketika mereka berbuat dosa, ya ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka melupakan Tuhan, disitulah mulai mereka melihat bahwa seolah-olah tidak ada perlindungan, tidak ada penjagaan Tuhan di situ. Nah, ini yang perlu kita miliki, yaitu mengenal kehendak Tuhan itu setiap hari. Bahkan ketika kita bangun, ketika kita buka mata, kita mau kerja, kita mau sekolah, kita mau kuliah, kita mau beraktivitas segala macam, pernah nggak kita berkata dalam hati nurani kita masing-masing, apa sih kehendak Tuhan hari ini bagi saya? Nah, kalau kemudian kita mulai peka akan suara Roh Kudus, ya, kehendak Tuhan adalah supaya saya mengasihi keluarga saya, supaya saya memberikan teladan bagi anak-anak, supaya hari ini kehendak Tuhan lewat pekerjaan ini saya mempermuliakan nama Tuhan, lewat sekolah, lewat kuliah saya boleh membuat nama Tuhan dipermuliakan. Kalau itu orientasi hidup kita, kita mengenal seluruh kehendak Tuhan. Waktu kita harusnya antem ya, yang harusnya kita bertengkar dengan orang lain, kita mengetahui kehendak Allah itu apa sih, supaya kita hidup damai, supaya selagi perdamaian itu di tangan kita, maka kita mengusahakannya. Saya selalu mengingat ya apa yang saya hidupi sejak saya masih pemuda ya, pelayanan di sebuah komunitas begitu. Ada satu perkataan yang selalu saya ingat, what would Jesus do? Jadi apa sih yang kita bisa buat kalau kita pada posisi Tuhan Yesus? Misalkan berhadapan dengan situasi di mana kita diolok ya, situasi di mana kita dipermalukan. Kalau Yesus pada posisi kita, apa sih yang kita buat? Apakah Yesus marah, ataukah Yesus memaki, balik memaki, atau bagaimana? Tapi kalau kita mengerti ya, bagaimana seandainya Yesus pada posisi saya, kita mengerti, oh kalau Yesus pada posisi saya, dia pasti lemah lembut, dia pasti mengasihi, dia pasti mengampuni. Nah, kalau itulah yang terjadi, maka kita belajar mengenal kehendak Tuhan itu setiap hari. Dan mereka yang mengenal kehendak Tuhan, disitulah mereka akan mengerti ya, bahwa ada damai sejahtera yang sejati yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini damai sejahtera yang dihasilkan waktu kita mengenal kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu menyediakan sebuah kondisi di mana damai sejahtera yang melampaui segala akal itu terjadi dalam kehidupan kita. Damai yang sebenarnya itu seperti apa sih? Apakah seperti gambaran lukisan yang ada di pinggir pantai ya, dengan pohon kelapa yang tertiup angin, atau di sebuah taman yang indah, atau di tepi mata air? Firman Tuhan itu menunjukkan bahwa kedamaian itu justru hadir di tengah ombak yang sangat besar ya, di tengah ombak yang sangat besar. Ada sebuah perahu di situ terombang-ambing dan mereka tidak merasa takut. Di sini loh sebetulnya ada kedamaian yang sejati. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa mengalami ketentraman, ketenangan untuk selama-lamanya. Bahkan dalam kondisi yang penuh dengan gejolak, bahkan dalam kondisi yang penuh dengan ketidaknyamanan, di situ ada damai sejahtera karena mereka mengenal kehendak Tuhan. Coba bayangkan, satu kali Tuhan ada di dalam perahu dan di situ ada murid-murid. Ketika taufan yang besar itu menghantam, murid-murid itu menjadi takut, kemudian berkata kepada Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kami binasa?" Sementara Yesus bisa tidur di situ. Ini loh ketenangan yang sejati. Sementara ombak yang besar ada, Yesus bisa tidur di situ. Demikian juga ini kehendak Allah bagi kita.
bahwa segala gejolak yang terjadi di sekitar kita, kesulitan yang kita hadapi itu sama sekali tidak dapat menggugurkan damai sejahtera yang Allah sediakan. Jadi bagaimana ada rancangan damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kita? Pertama, hiduplah dalam kebenaran, selalu hidup dalam kebenaran, karena dosa itu menghalangi berkat Tuhan. Yang kedua apa? Belajarlah mengenal kehendak Tuhan setiap hari, sehingga Dia menyediakan damai sejahtera yang sejati bagi kita. Saya menutup dari Yesaya 32 ayat yang ke-20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Jadi puncak dari rancangan damai sejahtera Tuhan adalah supaya kita bahagia, menabur di segala tempat terdapat air. Kita nggak rasa takut, ya, kita nggak rasa takut karena nggak ada musuh yang akan datang membiarkan sapi keledai pergi kemana-mana. Hidup itu nyaman sekali, ya, tenang gitu ya. Jadi kita nggak punya rasa rasa takut karena kita punya musuh yang begitu banyak. Nggak, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Kita penuh dengan kasih. Waktu orang tidak suka, kita tetap mengasihi. Maka itu menghasilkan sebuah kondisi, ya, di mana kita pun di mana berjalan, kita selalu memiliki perasaan yang baik, ya, di dalamnya Tuhan menyediakan sebuah kebahagiaan bagi setiap kita. Jadi rancangan damai sejahtera Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita apabila kita mau belajar hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua apa? Mengenal seluruh kehendak Tuhan. Mari kita terus semakin dalam, semakin mengerti, semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga karakter kita ini terus diperbaharui di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan saat ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Ingat, rancangan Tuhan itu bagi saya, bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, firman-Mu Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu bagian kami, yaitu di mana kami hidup di dalam kebenaran, di mana kami Tuhan belajar mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Sudarso Susilo, kami boleh sama-sama bertumbuh melalui KAB Daat Surabaya ini. Berkati hamba-Mu, beri kesehatan beserta keluarga dan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa, naikkan syukur dan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.